Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bab magnet dan elektromagnet. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan belajar apa itu magnet, ya. Kemudian bagaimana cara membuat magnet. Terus yang kedua, bagaimana cara mengukurnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan kemagnetan itu di dalam teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan keahlian kalian, dan bagaimana gaya Loren menjelaskan tentang motor listrik yang sangat erat kaitannya dengan sistem pendingin di dalam prosesor maupun di dalam sistem CPU itu sendiri. Oleh karena itu, silakan dipelajari dan selamat belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana magnet dan kemagnetan dalam teknologi, yaitu yang penerapannya merupakan suatu terobosan besar dalam pengembangan teknologi yang sampai saat ini terjadi, yang terutama yang tak tergantikan yaitu generator. Fungsinya yaitu suatu alat untuk menghasilkan listrik, dan motor listrik yang fungsinya sangat membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang magnet. Apa magnet itu? Nah, magnet itu adalah suatu bahan yang memiliki sifat dipol. Nah, sifatnya adalah dipol. Apa dipol? Dipol itu artinya magnet itu selalu memiliki dua kutub. Yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang perlu diketahui, kutub utara magnet itu mengarah pada kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet mengarah pada kutub utara bumi, karena saling tarik menarik. Nah, seperti itu. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ketika kita memiliki magnet, nah kita memiliki magnet seperti ini, misalnya kita punya magnet, ya, memiliki magnet utara dan selatan, ini utaranya, ini selatannya. Ketika kita potong jadi dua, nah, dipotong jadi dua, ya. Oke, kita potong jadi dua, oke, jadi dua potongan. Nah, maka yang terjadi, dia tidak mungkin ini U sendiri, ini S sendiri, nggak mungkin, karena sifatnya adalah dipol, sehingga kutub utara ada selatannya, kutub selatan juga akan ada utara. Itu sifat. Jadi kita tidak akan pernah dapat menemukan magnet dalam keadaan sendirian. Nah, itu filosofi penting. Kita juga tidak akan pernah menemukan sesuatu itu tunggal, mesti akan ada pasangan-pasangannya. Nah, itu yang penting. Jadi ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Itu ya, itu kodrat. Ada U, ada S, itu mesti berpasangan sifat. Oke, itu yang berkaitan dengan magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Di dalam teknik SMK, sekolah kejuruan itu, kita fokus konsepnya adalah bagaimana penerapan ilmu. Nah, gitu. Aplikasi ilmunya bagaimana? Nah, konsep magnet sendiri, magnet itu dapat dibuat, ini konsepnya, magnet itu dapat dibuat dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Yang pertama dengan cara menggosok, menggosok-gosokkan, menggosok searah. Oke, ini saya tidak akan bahas karena di SD maupun di SMP sudah. Jadi kita menggosok searah, akan terbentuk magnet. Jika magnetnya terbuat dari baja, maka sifatnya permanen atau tetap dan sulit untuk diubah ketika sudah jadi magnet. Jika magnetnya berasal dari besi, dapat dengan mudah dibuat magnet dan sifatnya sementara. Itu sudah kita pelajari di SD dan SMP. Kemudian yang kedua, ada dengan cara induksi, didekatkan. Induksi tinggal didekatkan aja, ada magnet, di sampingnya tidak magnet tapi sifatnya besi, terus ada benda di sampingnya itu yang akan ditarik. Kenapa? Karena induksi didekati. Oke, makanya ilmu ini penting juga bagi kita. Kita harus sering mendekati orang yang memiliki kemagnetan tinggi. Ya, makanya kita itu, ayo kita dekatkan pada guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, dekatkan, karena itu adalah magnet alam. Magnet dalam apa? Magnet dalam keilmuan. Nah,
maka kita akan tertular menjadi magnet. Jadi cara membuat magnet dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet. Ya, elektromagnet yaitu dengan mengalirkan arus listrik sehingga terbentuk magnet. Nah, bagaimana untuk mengukur besarnya elektromagnet atau kemagnetan? Ini disebut sebagai besarnya medan magnet. Besarnya medan magnet. Oke. Jadi, satuannya apa? Satuannya adalah Tesla. Tesla. Kita sering dengar Tesla kan ya. Itu mobil Pak, mobil listrik Tesla. Itu mungkin terinspirasi daripada penemu kemagnetan. Dengan berbagai ide-ide yang brilian, Tesla menginginkan berbagai macam pembangkit listrik atau pembangkit listrik tanpa kabel. Semua. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana magnet yang ada di alam sekarang atau magnet yang sering digunakan di dalam teknologi rekayasa, yaitu ada magnet neodymium. Oke. Silakan dicek videonya berikut. Kita akan mengenal jenis-jenis magnet yang ada di alam dan yang paling sering digunakan dalam teknologi rekayasa, yaitu magnet neodymium. Magnet neodymium merupakan magnet yang sering digunakan dalam teknologi rekayasa karena memiliki kekuatan yang besar medan magnetnya, baik neodymium yang besar maupun neodymium yang kecil. Kita akan menguji seberapa besar medan magnetnya dengan aplikasi yang ada di store. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya medan magnet di sekitar kita yaitu magnetometer. Kalian dapat mendapatkannya melalui Play Store ya. Di sini saya akan mengukur besarnya medan magnet di sekitar saya yaitu hanya sebesar 48 mikrotesla ya, satuannya medan magnet adalah Tesla. Kemudian ketika magnet neodymium yang kecil saya dekatkan, ternyata terjadi perubahan medan magnet di sekitar yaitu sebesar 246 mikrotesla. Jadi memiliki kekuatan yang cukup besar lah medan magnet neodymium yang kecil. Kemudian untuk yang besar kita ukur juga ternyata mencapai 777 mikrotesla. Oke ya. Jadi bagaimana magnet neodymium seperti itu ya. Kemudian caranya sudah dijelaskan juga bagaimana cara magnet neodymium yaitu dengan menggunakan magnetometer tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang elektromagnet. Kembali mengulas, elektromagnet itu adalah cara membuat magnet yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Jika suatu kawat atau lilitan dialiri arus listrik, maka magnet tersebut atau kumparan tersebut atau paku yang berada kumparannya akan menghasilkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian jika itu terjadi maka terjadi magnet. Jadi arus listrik dapat diubah menjadi magnet. Seperti itu. Silakan dicek video berikut. Selain kita dapat memanfaatkan magnet neodymium yang sudah ada, kita juga dapat membuat magnet dengan cara elektromagnet, yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada suatu kumparan. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu satu baterai 9 volt, oke, beserta penghubungnya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan paku yang sudah dililiti oleh kumparan, oke. Dan yang ketiga kita butuh untuk menguji apakah ada medan magnet atau tidak, yaitu menggunakan peniti. Oke. Yaitu langsung saja kita hubungkan kutub positif yaitu warna merah dan kutub negatif warna hitam. Oke. Untuk menguji apakah ada magnet atau tidak, kita tinggal menghubungkan dengan peniti apakah ada magnet tertarik apa tidak. Oke. Karena peniti tertarik berarti terdapat magnet. Oke, dari video tersebut kita dapat memahami bahwa ternyata kita dapat membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik.
Bagaimana penjelasannya? Oke, kita cek seperti ini. Yaitu cara membuat medan magnet pada solenoida. Solenoida apa sih? Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut sebagai kumparan. Jadi banyaknya kumparan ngaruh. Apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Kumparan ini disebut dengan solenoida. Oke, bentuknya macam-macam, ada toronoida, ada solenoida. Yang solenoida yang seperti dicontohkan dalam video tadi. Besarnya berapa? Yaitu ketika berada di tengah atau di sumbunya ini, berada pada sumbunya ini adalah mu 0 INL. Mu itu berapa Pak nilainya? Mu 0 itu besarnya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya apa? Tesla meter per ampere. Itu ya. Kalau berada di ujung gimana Pak? Nilainya adalah 1/2 dari yang berada di sumbu. Oke, ya. Oke, silakan nanti dipelajari itu. Yang jelas kita tahu pemanfaatannya dan bagaimana cara membuat magnet itu yang penting dalam anak SMK. Dalam SMK itu prakteknya, ya prakteknya dalam arti penerapannya di dalam teknologi. Nah itu keunggulan kalian yang tidak akan dimiliki oleh anak SMA itu keuntungannya. Tapi konsepnya kalian kurang mendalam, tapi langsung diambil ujungnya, diambil penerapannya. Kalau pengen konsepnya matang, ya belajar, harus belajar dengan lebih giat. Tapi prakteknya, oke. Selanjutnya kita bahas tentang gaya Lorentz. Jadi penerapan daripada teknologi informatika yang ada di dalam kaitannya dengan konsep magnet yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini adalah suatu gaya yang menjelaskan bagaimana suatu motor listrik. Jadi motor listrik kok bisa berputar itu gimana? Nah itu menggunakan gaya Lorentz. Ya, menggunakan gaya Lorentz. Untuk prakteknya silakan cek video berikut. Untuk memahami bagaimana kinerja daripada motor listrik yang banyak manfaatnya di dalam teknologi komputer, terutama dalam sistem pendingin berupa kipas, maka kita bisa menguji dan mempraktekkan bagaimana kinerja gaya Lorentz dalam teknologi motor listrik. Yang pertama kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu sederhana kita butuh set baterai plus dengan peniti yang sudah dihubungkan, oke, terhubung. Kemudian yang kedua kita butuh yang namanya magnet neodymium, oke, seperti yang sudah kita uji bagaimana besarnya. Dan yang ketiga kita butuh yang namanya lilit coil tembaga lilitan yang sudah dililit bentuk presisi atau lingkaran. Oke. Untuk mempraktekannya kita tinggal meletakkan bagaimana agar medan magnet yang dihasilkan oleh magnet neodymium tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir pada koil. Oke, kita set aja sekarang. Kita hubungkan di atasnya sini. Kemudian kita letakkan koil tembaga di ujung-ujungnya. Oke. Maka koil tembaga dapat berputar. Berputarnya ini disebabkan adanya medan magnet yang arahnya ke atas dan arus listrik yang arahnya ke kanan atau ke kanan ya, ke kanan karena positif menuju negatif. Oke, mungkin itu kita bahas secara teori selanjutnya. Oke, berdasarkan video tersebut, apa yang dapat kalian ambil pemahaman? Yaitu apa? Yaitu jika ada arus listrik, kemudian ada medan magnet yang arahnya tegak lurus, maka akan menghasilkan suatu gaya. Ya, gayanya itu disebut sebagai gaya Lorentz. Gaya inilah yang menyebabkan berputarnya kumparan. Ini bisa dituliskan di dalam ilmu fisika matematis secara matematis bahwa F gaya Lorentz itu sama dengan apa? Perkalian antara I dengan B. Perkalian I dengan B. I cross B.
Di dalam ilmu matematika, cross ini berarti bisa dituliskan I kalikan B kalikan panjangnya, kali panjangnya L sin theta. Sin itu nyatakan sudutnya, boleh theta, boleh alfa. Apa berarti F ini? Nah, bisa tuliskan, oke. Bisa dituliskan F ini adalah gaya Lorentz. Satuannya adalah Newton. Yang kedua, I ini adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. B ini adalah medan magnet. Satuannya adalah Tesla. L ini adalah panjang kawatnya atau koil tembaga yang sudah dipraktekkan tadi. Satuannya kawat, ya boleh kawat tembaga, ya. Satuannya meter, dan sudut sin theta. Nah, ini yang penting ini ya, daftar trigonometri sin. Sinus. Oke. Daftar dulu sudutnya sama ini. Yang sering keluar aja ya. Terus sudutnya 0, 30, 45, 60, 90. Sin theta sudut. Sin 0, 0. Sin setengah, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Itu yang perlu dicatat. Oke? Oke. Bagaimana kita menerapkan? Bagaimana menentukan arahnya? Oke, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Apa? Jempol. Oke, silakan jempol nyatakan arus listrik, telunjuk menyatakan besar arah daripada medan magnet, dan 3 jari yang ditegakkan, jari tengah adalah arah gaya Lorentz. Silakan cek video berikut. Oke, untuk memahami bagaimana arah pada gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, ini tangan kanan ya. Tangan kanan yang pertama, jempol menyatakan arah arus listrik ke atas. Oke, ke atas arus listrik. Kemudian telunjuk menyatakan arah medan magnet, dan jari ketiga ini atau gini aja ya, jari tengah ke arah gini. Nah, ini menyatakan arah gaya Lorentz-nya. Oke. Ya, sudah paham bagaimana arahnya? Oke, untuk lebih memahamkan, maka mari kita uji pemahaman kita tentang arah, karena ini hal yang terpenting di dalam menentukan arah. Karena jika arahnya salah, kita masang kipas, arahnya salah, belebet. Jadi harusnya pas prosesornya itu anginnya dikeluarkan, ternyata anginnya dimasukkan, rusak alatnya. Makanya kita harus paham ini konsep gaya Lorentz. Oke, kita tentukan arahnya, gaya Lorentz-nya kemana ya? B-nya ke kiri, nanti kita jari telunjuk ke kiri. Oke, I-nya ke bawah, I-nya ke bawah. Berarti F-nya menuju ke dalam. Nah, ke dalam itu berarti F-nya ke dalam atau masuk. Masuk itu simbolnya adalah silang. Simbolnya silang. Kemudian yang B, I-nya titik-titik itu artinya menuju kita, ya. Berarti keluar dari kertas. Nah, kita punya kertas ini. Berarti I-nya menjempol menuju kita. Jadi seakan-akan kita memberi jempol menuju kita. B-nya berarti menggunakan telunjuk. Oke, B-nya ke kanan. Berarti arah F-nya adalah ke atas. Jadi F-nya adalah ke atas. Ke atas.
Kemudian yang C, B-nya berarti apa? Silang, masuk. Berarti kita telunjuk masuk, nunjuk orang, kayak nunjuk orang. Masuk, kita kan kayak tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Masuk, I-nya ke atas. I-nya ke atas kayak nembak. Berarti F-nya ke kiri. Ke kiri. Oke. Yang terakhir, ini F-nya, IB-nya ke sana. I-nya menuju kita. Ya, I-nya menuju kita. Buat nembak kita sendiri. I-nya menuju kita berarti jempol. Nah, jempolnya menuju kita. Kemudian B-nya ke bawah, berarti F-nya arahnya ke kanan. F-nya ke Oke, bisa ya? Nanti kita akan ada latihan soal quiz untuk pembelajaran hari ini. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghitung nilai besarnya gaya Lorentz? Nah, ini ada contoh soal satu ini. Kawat lurus berarus, berarti kita tulis diketahui, kan biasanya fisika harus ada diket-diket. Harus ada diketahui apa? Diketahui besarnya arus listrik, berarti I. Berapa? 2 ampere. Terus medan magnet, berarti apa medan magnet? B. Berapa? 0,5 Tesla. Tegak lurus terhadap arus, berarti sudutnya 90 derajat. Jika gaya Lorentz bekerja 2 Newton, berarti F-nya 2 Newton. Ditanya panjang kawat, ditanya L. Jawab. Oke. Apa yang kita ketahui? F sama dengan apa tadi? I kali B kali L sin sudut theta. Oke? F-nya berapa? 2. I-nya berapa? 2. B-nya berapa? 0,5. L-nya berapa? Theta-nya. Sin theta berapa? Sin 90. Berapa sin 90? Berapa sin 90? Sin 90 yaitu 1. Maka kita bisa nuliskan 1. Berarti 2 kali 0,5, 1. L tetap sin 90, 1. Berarti sama dengan L 2. Berarti panjang L sama dengan 2 meter. Mudah kan? Ya kan? Oke. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Khusus untuk hari ini berarti kita sudah mendapatkan apa? Satu, tentang magnet, ya, jenis-jenis magnet, ya, terutama magnet neodymium yang sudah dicontohkan, dan bagaimana cara untuk mengukur dengan magnetometer. Yang kedua, kita bisa membuat magnet dengan cara elektromagnet, ya, yaitu dengan mengalihkan arus listrik. Dan yang ketiga, kita tahu gaya Lorentz dan penerapannya di dalam teknologi, yaitu dengan motor listrik yang persamaannya dan penjelasannya dijelaskan oleh gaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.